Panas bulan Juli memukuli punggung Tris, terasa seperti palu godam tumpul yang menghantam kulit. Usianya sudah menginjak kepala 4, namun statusnya masih sama, lajang, dengan tangan yang lebih akrab memarut es daripada menggandeng pasangan hidup. Hidupnya terasa datar, sesederhana rasa dawet yang manis legit, dingin, dan cepat hilang. Penjual dawet itu selalu memimpikan lebih dari sekadar gerobak reot dan sapaan basa-basi pembeli. Pria 40 tahun itu mendambakan kehangatan, sepasang tangan yang menanti kepulangannya, mengisi kehampaan yang telah bersarang di ulu hati sejak lama. Hari ini, dia memutuskan untuk mengambil rute yang dikutuk. Jalur Sungai Bengawan Hening. Jalanan utama terlalu ramai dan menyita waktu, sementara jalur sungai menjanjikan pemotongan waktu setengah jam. Penduduk desa Kalisari menyebutnya jalur gendong, karena siapapun yang lewat sana harus siap membawa pulang sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang gaib. Mereka memperingatkan tentang suara gamelan sayup yang sering mengalun dari bebatuan besar, sebuah melodi yang konon memanggil jiwa-jiwa kesepian. Tris hanya tersenyum samar. Kepercayaan lama itu terasa kuno di tengah terik matahari yang realistis. Gerobak dawetnya, yang diberi nama kesayangan si Tugu, berderit perlahan. Roda kayu beradu dengan kerikil tajam, menghasilkan irama yang memecah kesunyian hutan bakau di sisi sungai. Di dalam gerobak, santan kental, gula merah cair pekat, dan cendol hijau yang dicetak sempurna bergoyang mengikuti setiap hentakan. Udara di sepanjang jalur sungai itu berbeda. Meskipun terik, hawa dingin yang aneh merambat dari air yang mengalir lambat. Sinar matahari tidak jatuh langsung, melainkan tersaring oleh kanopi pohon-pohon tua yang daunnya lebat. Tempat itu seperti sebuah ruang tunggu alam, antara terang dan gelap. Saat mencapai bagian paling sunyi dari jalur tersebut, sebuah hamparan batu pipih yang berlumut tepat di samping belokan sungai yang cekung, Tris menghentikan langkah. Keringatnya membanjiri dahi. Penjual minuman dingin itu mengambil lep kumal dan menyeka wajah. Matanya tanpa sengaja menatap ke bawah, ke arah air sungai yang jernih. Di sana, di atas sebuah batu besar yang ditumbuhi akar gantung tebal, duduk seorang wanita. Kehadiran Sekar, nama yang belakangan Tris ketahui, sangat mencolok. Penampilan gadis itu tidak seperti wanita desa biasa. Bukan batik, bukan kaos lusuh, melainkan kebaya hijau sutra dengan bordiran emas yang lembut, dipadukan kain batik sidomukti yang seolah baru dicuci, bersih dari noda debu. Wajahnya cantik, nyaris tidak nyata. Kulitnya pucat seperti pualam, rambut hitamnya digelung rapi, dihiasi setangkai bunga melati tunggal. Aura anggunnya menenangkan, namun matanya yang gelap memancarkan kedalaman yang sulit dijangkau. Sekar duduk dengan punggung tegak, memandang ke arah gerobak Tris dengan senyum tipis, seperti telah menantikan kedatangan pria itu sejak lama. Tris, si penjual dawet, mendadak kehilangan kemampuannya meracik kata. Tubuhnya terasa kaku. Lelaki yang biasa menjajakan minuman dengan suara lantang itu, hanya bisa terbata-bata. Mau minum, Nona?" tanyanya, suaranya terdengar canggung, jauh dari nada riangnya yang biasa. Wanita berkebaya hijau itu turun dari batu dengan gerakan yang luwes, seolah kakinya tidak benar-benar menyentuh tanah. Langkahnya ringan, tanpa suara. Sekar mendekati si Tugu. Bau wangi bunga sedap malam yang dingin menyergap indera Tris, menyingkirkan bau keringat dan asap knalpot. "Dawet," ucap Sekar, suaranya merdu seperti gesekan biola tua, namun dingin, seolah datang dari balik tirai es. "Tolong buatkan yang paling manis, Mas." Tris dengan sigap melayani. Tangannya yang cekatan mengambil gelas kaca, mengisi dasar gelas dengan sirup gula aren kental, disusul cendol kenyal, dan santan murni. Hatinya berdebar gila, tak terjelaskan. Penjual dawet itu berusaha bersikap biasa, tetapi ia merasakan Sekar mengawasinya tanpa berkedip. Tatapan sang gadis terasa menembus, tidak hanya melihat fisik Tris,
melainkan juga menelanjangi rasa kesepian dan kerinduan terpendamnya. Setelah disajikan, Sekar meminum dawet tersebut dalam beberapa tegukan, cepat dan tanpa jeda. Gelas kaca itu terlihat menghilang di balik kerudung tipis, seolah isinya diserap, bukan diminum. Wanita cantik itu menghela napas puas, senyumnya sedikit lebih lebar dari sebelumnya. Sebuah senyuman yang seketika menghapus semua rasa lelah Tris. Ketika saatnya membayar, Sekar merogoh lipatan kain batiknya. Dikeluarkannya sehelai daun sirih yang tampak segar dan hijau pekat. Sekar meletakkan daun itu di atas telapak tangan Tris. Tiba-tiba, daun itu terasa menghangat, dan dalam sekejap mata, daun itu berubah menjadi kain perak kuno, mengilat dan berukir aksara Jawa yang tidak dikenali Tris. "Terima kasih, Mas. Sampai jumpa besok," kata Sekar, kemudian berbalik dan menghilang dengan cepat di antara lebatnya akar-akar gantung. Bukan berlari, melainkan seolah melebur ke dalam bayangan pohon beringin tua. Tris terdiam lama, memandangi koin perak misterius di tangannya. Kain itu dingin, dan samar-samar, si tugu penjual dawet itu bisa mencium bau yang asing, bukan sedap malam, melainkan kemenyan basah dan aroma tanah basah setelah hujan. Malam itu, saat sendirian di rumah, Tris memegang koin itu erat-erat. Ia tidak lagi memikirkan jalur angker, peringatan penduduk desa, atau keanehan pembayaran tersebut. Dalam benaknya, hanya ada senyum Sekar, gadis misterius dari tepi sungai, yang tiba-tiba mengisi ruang hati Tris yang kosong, mengubahnya dari penjual dawet biasa menjadi seorang pria yang sedang jatuh cinta. Sebuah perasaan yang hangat sekaligus dingin, terang sekaligus gelap, sama seperti jalur bengawan hening yang baru saja dikenalnya. Sejak pertemuan pertama itu, rutinitas Tris berubah total, bergeser dari kewajiban menjadi ritual. Kehadiran Sekar di tepi sungai bukan lagi kebetulan, melainkan tujuan utama perjalanannya. Setiap pagi, pria 40 tahun itu mempersiapkan dawetnya dengan ketelitian yang obsesif. Santan harus lebih kental, gula merah harus lebih pekat, dan cendol harus dicetak dengan bentuk yang sempurna. Dia ingin memastikan dawet yang disajikan kepada sang gadis bunian adalah yang terbaik, sebuah persembahan bagi kecantikan yang tak terjangkau. Obsesi ini memunculkan keanehan demi keanehan yang mulai mengikis logika Tris. Pertama, suhu. Sekar selalu memesan dawet yang dingin, dan dia meminumnya di bawah terik matahari. Namun, saat Sekar memegang gelas, Tris bisa melihat lapisan embun es tipis terbentuk di permukaan kaca, seolah minuman itu baru saja dikeluarkan dari lemari pendingin super. Dan anehnya, setelah Sekar menghabiskan minuman itu, gelas kaca yang diserahkan kembali terasa sangat dingin, hampir menusuk tulang, bahkan di tengah cuaca paling panas sekalipun. Rasa dingin itu bukan dingin es biasa, melainkan dingin yang lembab dan mendalam, seperti udara di gua atau di pemakaman. Kedua, kecepatan. Sekar tidak pernah berlama-lama. Gadis itu muncul, minum, membayar, dan menghilang. Proses meminum dawet itu sangat cepat, hampir seperti sulap. Tris tidak pernah melihat gadis itu menelan. Minuman itu hanya lenyap. Kadang-kadang, penjual dawet itu curiga, jangan-jangan minuman itu tidak masuk ke perut, melainkan menghilang ke dimensi lain, atau diserap oleh hawa tubuh Sekar. Ketiga, aroma dan pembayaran. Kain perak kuno yang Sekar berikan selalu terasa berat dan dingin. Begitu Tris menyimpannya di laci uam, aroma kemenyan basah akan menyebar, menimpa aroma manis gula aren. Bahkan, beberapa kali, alih-alih kain perak, Sekar hanya meninggalkan kain tembaga yang berkarat, tetapi ketika dihitung Tris di malam hari, jumlahnya selalu pas dengan harga dawet. Koin-koin itu, seperti daun sirih di awal, membawa bau yang sama, melati yang manis menusuk hidung, berpadu dengan asap dupa yang samar. Tris mencoba mengabaikan semua keanehan ini. Di mata pria itu, Sekar adalah mukjizat yang dikirimkan untuk mengakhiri kesendiriannya yang pahit. Dalam hati,
Penjual dawet itu berujar pada dirinya sendiri bahwa cinta memang seringkali tidak masuk akal. Suatu sore, saat si Tugu melintas di gerbang desa Kalisari, Tris disapa oleh Pak Gendhing, tetua desa yang dikenal karena mata batinnya yang tajam. Pak Gendhing duduk di pos ronda, matanya yang tua dan keruh menatap Tris dengan sorot penuh makna. "Tris, anakku," sapa tetua itu, suaranya pelan dan menggetarkan. "Kau terlihat lebih bersinar akhir-akhir ini. Tapi juga lebih kurus. Ada apa di jalur sungai?" Tris tersentak. Ia berusaha menyembunyikan kegembiraannya. "Tidak ada apa-apa, Pak Gendhing. Hanya jalur baru. Lebih cepat sampai." Pak Gendhing tertawa kering, seperti ranting yang patah. "Lebih cepat? Ya, bisa jadi. Tapi tidak selalu menuju ke tempat yang baik." Tetua itu kemudian mendekat, aroma tembakau dan tanah kering menguar dari tubuhnya. Lelaki tua itu merendahkan suaranya, berbisik. "Banyak orang yang melewati Bengawan Hening. Tapi cuma kau yang terlihat membawa pulang sesuatu dari sana, nak. Sesuatu yang dingin." Jantung Tris berdebar kencang. Apakah Pak Gendhing tahu tentang Sekar? "Anak muda, kau sudah 40 tahun. Aku tahu kau mendambakan pendamping. Tapi ingatlah, tidak semua yang indah itu nyata. Tidak semua yang datang membawa kebahagiaan itu manusia." Pak Gendhing melanjutkan, tatapannya kini menancap ke mata Tris. "Mereka itu penunggu. Mereka kesepian. Dan mereka senang bila ada hati manusia yang mau menemani kesepian mereka." "Maksud Bapak?" "Bunian?" tanya Tris, mencoba bersikap santai, meskipun tenggorokannya tercekat. "Bunian, lelembut, siluman air, apalah namanya. Mereka haus. Bukan haus dawetmu, Tris. Tapi haus cinta yang jujur dari dunia kita. Jika kau berinteraksi dengan mereka, jangan terlalu dalam. Kau akan kehilangan dirimu sendiri." Peringatan itu terasa menusuk, namun Tris menampiknya. Baginya, Pak Gendhing terlalu percaya tahayul, dan mungkin cemburu karena Tris telah menemukan cahaya dalam hidupnya. Penjual dawet itu pamit dengan tergesa, merasa gerah dan tidak nyaman. Malam itu, Tris tak bisa tidur. Ia bangkit, menyalakan lampu minyak, dan mengambil selendang hijau yang diberikan Sekar padanya di pertemuan terakhir mereka. Tris tidak ingat kapan tepatnya Sekar memberikannya. Semuanya terasa seperti mimpi kabur, tetapi benda itu ada, dilipat rapi di bawah tumpukan sarungnya. Selendang itu halus, terbuat dari sutra yang sangat dingin, bahkan lebih dingin dari gelas bekas dawet Sekar. Tris membawanya ke hidung. Aroma melati dan kemenyan itu kini lebih kuat, tetapi di baliknya, Tris mencium bau lain yang lebih mendasar, lebih tua. Bau tanah yang baru dibongkar, dan sedikit aroma air sungai yang terlalu jernih. Sebuah kerinduan yang membakar, berpadu dengan rasa takut yang baru saja ditanamkan Pak Gendhing, mulai merayapi benaknya. Apakah Sekar benar-benar manusia? Bagaimana jika ia adalah bagian dari legenda menakutkan yang menguasai jalur sungai itu? Tiba-tiba, di tengah keheningan malam, dari arah sungai yang jauh, suara gamelan mulai terdengar. Hanya satu nada, sebuah gong yang dipukul lambat, diikuti petikan siter yang sayup. Melodinya indah, mencekam, dan seolah memanggil nama Tris. Tris menggenggam selendang itu erat-erat. Ketakutan itu nyata, tetapi janji untuk bertemu Sekar besok jauh lebih nyata dan jauh lebih kuat daripada peringatan apapun. Dia ingin menantang kegelapan, asalkan dia bisa melihat senyum Sekar lagi. Penjual dawet itu memutuskan untuk menyimpan rahasia ini sendiri. Sekar, bunian, atau bukan, adalah miliknya. Sejak insiden koin perak beraroma kemenyan, batas antara akal sehat dan fantasi mulai terkikis dalam diri Tris. Penjual dawet itu tidak lagi hanya menunggu Sekar di tepi sungai. Kini, sang gadis bunian itu mulai mengunjungi Tris, bukan di siang hari, melainkan tepat saat senja menyelimuti desa Kalisari.
Kunjungan itu selalu singkat, diam-diam, dan diselimuti kejanggalan yang membuat bulu kuduk berdiri, namun Tris menerimanya dengan hati yang memuja. Sekar muncul tanpa ketukan, tanpa suara langkah. Satu-satunya tanda kedatangan wanita itu adalah turunnya suhu udara secara drastis di sekitar beranda rumah Tris. Bahkan di malam yang panas, udara akan menjadi dingin, sedingin udara di puncak gunung, disertai aroma melati yang menusuk. Dalam percakapan mereka, Sekar selalu menghindari topik masa lalu atau keluarga. Ketika ditanya di mana rumahnya, gadis itu hanya akan menunjuk ke arah hutan di seberang sungai, tersenyum dengan cara yang membuat Tris merasa bodoh telah bertanya. "Rumahku di sana, di mana air bertemu batu, Mas," jawabnya singkat. Kedekatan fisik dilarang. Setiap kali Tris mencoba meraih tangan Sekar, dorongan wajar dari pria yang sedang dimabuk asmara, gadis itu akan menarik diri dengan gerakan secepat embusan angin. Sentuhan itu tidak pernah terjadi. Wanita itu menjaga jarak, seperti boneka kaca yang terlalu rapuh untuk disentuh. Tris, dengan segala kegugupan dan kerinduannya, menafsirkan kehati-hatian ini sebagai kesucian Sekar, sebagai rasa malu-malu yang membuat sang gadis semakin mempesona. Dia menahan diri, percaya bahwa kesabaran akan membuahkan hasil manis. Namun, pengorbanan batin Tris sangat besar. Demi Sekar, lelaki paruh baya itu mulai mengisolasi diri. Ia menolak ajakan kawan-kawannya, menghindari obrolan di warung kopi, dan selalu pulang lebih cepat. Ia takut jika ada orang yang melihat Sekar di rumahnya, entah karena khawatir reputasi sang gadis rusak, atau yang lebih dalam, takut keajaiban itu direbut darinya. Pada malam ke-10 sejak pertemuan di tepi sungai, Tris mengalami mimpi yang mengubah segalanya. Setelah Sekar pamit menjelang tengah malam, meninggalkan hawa dingin yang familiar di kamar, Tris tertidur lelap. Dalam mimpinya, pedagang dawet itu tidak lagi berada di rumahnya yang reot. Dia berdiri di sebuah desa yang diterangi cahaya abadi, seperti senja yang tak pernah bergerak ke malam. Desa itu ramai, penuh dengan tawa dan suara gamelan yang megah, jauh lebih keras dari suara sayup yang ia dengar dari bengawan hening. Penduduk desa mengenakan pakaian yang sama antiknya dengan kebaya Sekar, semuanya anggun dan menawan. Namun, ada satu hal yang menyeramkan, tidak ada satupun penduduk di sana yang memiliki bayangan. Cahaya yang datang dari langit yang jingga abadi tidak menghasilkan kontras. Semuanya rata, pucat, dan sempurna. Tris berjalan di antara mereka, merasa seperti satu-satunya makhluk dari tanah liat di antara patung-patung porselen. Kemudian, dia melihatnya. Di tengah balai pertemuan yang penuh ukiran emas, duduklah Sekar, mengenakan mahkota dari bunga melati dan mutiara air tawar. Sekar duduk di singgasana yang terbuat dari akar pohon beringin terbalik. Gadis itu bukan lagi pengunjung yang pemalu, Sekar adalah ratu di sana, memancarkan otoritas dingin yang menuntut pemujaan. Ratu Sekar memandang Tris, dan senyum yang selama ini memesona kini terasa seperti ancaman. Tris mencoba berteriak, tetapi suaranya hilang. Ratu itu lalu memberi isyarat dengan tangannya. Tiba-tiba, ratusan pasang mata yang tanpa bayangan itu menoleh serentak ke arah Tris. Mereka tidak mengancam, tetapi tatapan serempak mereka menuntut agar Tris tunduk. Tris terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Itu bukan hanya mimpi, itu terasa seperti sebuah kunjungan, sebuah peringatan, atau mungkin sebuah perkenalan. Mimpi itu begitu nyata, detailnya begitu tajam. Keesokan harinya, saat Tris tiba di tepi sungai, Sekar sudah menantinya. Ekspresi gadis itu lebih serius dari biasanya. "Kau terlihat lelah, Mas Tris," kata Sekar, suaranya kini terdengar sedikit menuduh. Aku bermimpi aneh. Aku Tris, tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya dari malam sebelumnya. Tentang sebuah desa, dan kau. Penjual dawet itu ragu melanjutkan. Sekar memotongnya dengan tatapan tajam. "Mimpi adalah mimpi, Mas.
Tak usah terlalu dipikirkan. Gadis itu kemudian mengalihkan topik dengan cepat. Aku punya sesuatu untukmu. Sekar mengeluarkan sesuatu dari balik lipatan kain. Itu adalah selendang panjang berwarna hijau zamrud, warnanya sangat pekat, seolah menyerap seluruh cahaya hutan. Selendang itu tidak terbuat dari sutra biasa. Seratnya terasa aneh di jari Tris, dingin dan padat seperti akar yang dihaluskan. Ini agar kau selalu ingat aku, bahkan saat aku tidak ada, ujar Sekar, suaranya melembut. Jaga baik-baik, jangan biarkan orang lain menyentuhnya. Saat Tris menerima selendang itu, hawa dingin yang memancar dari kain tersebut menjalar ke seluruh lengannya. Seolah ada kabel listrik dingin yang menghubungkannya langsung ke tanah bebatuan di tepi sungai itu. Sejak saat itu, selendang hijau itu menjadi jimat Tris, barang paling berharga. Selalu tersimpan rapi di bawah baju, dekat dengan jantungnya. Dengan selendang itu, Tris tidak lagi merasa sendiri. Lelaki 40 tahun itu yakin, ikatan antara dirinya dan gadis bunian itu kini sudah terjalin tak terpisahkan. Ketenangan yang menyelimuti romansa ganjil Tris dan Sekar hancur berantakan di minggu berikutnya, digantikan oleh gelombang kepanikan dan gosip liar yang melanda desa Kalisari. Kabar itu tersebar seperti api di musim kemarau. Mas Taryo, penjual sayur keliling yang juga sesekali menggunakan jalur Bengawan Hening, menghilang. Taryo adalah pria yang ceria, mudah bergaul, dan dikenal selalu tepat waktu. Namun, pada Kamis pagi, gerobak sayurnya ditemukan terbalik dan kosong di hamparan kerikil, hanya beberapa ratus meter dari tempat Tris pertama kali bertemu Sekar. Gerobak itu seolah dibanting, sayur mayur berserakan, tetapi tidak ada tanda-tanda perlawanan, atau darah, atau jejak kaki Taryo. Tubuh Taryo lenyap seolah diserap tanah. Ketakutan warga langsung tertuju pada satu nama, Bunian. Pasti penunggu sungai itu marah. Kita sudah terlalu sering mengganggu jalur mereka, teriak seorang ibu-ibu di pos ronda. Taryo itu orangnya suka bicara kotor. Mungkin dia menghina Bunian itu saat melintas, timpal lelaki lain. Masyarakat desa kini bersatu dalam ketakutan. Mereka meyakini bahwa hilangnya Taryo adalah ulah penguasa alam gaib yang haus korban, sebuah peringatan agar manusia menjauhi jalur terlarang. Tris, si penjual dawet, menyaksikan semua itu dengan hati yang menciut. Keringat dingin membasahi punggungnya, bukan karena panas, melainkan karena rasa bersalah yang menusuk. Taryo menghilang tepat di tempat aku bertemu Sekar. Setiap gosip yang beredar terasa seperti tuduhan langsung. Warga mulai membicarakan tentang orang yang tiba-tiba mendapat rezeki nomplok tetapi wajahnya pucat, atau orang yang pulang dengan bau kemenyan dingin. Semua ciri-ciri itu mengarah kepada Tris. Raut wajah Tris semakin terlihat lelah. Pria itu tampak selalu linglung dan kehilangan berat badan. Dia jarang bercanda, dan matanya selalu memancarkan kerinduan yang aneh. Penjual dawet itu berusaha keras mempertahankan rutinitasnya, tetapi ia tidak bisa menghindari tatapan curiga Pak Gendhing dan warga lainnya. Mereka tidak tahu apa yang dilihat mata mereka, tetapi mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan Tris. Tris harus berjuang melawan konflik batin yang merusak. Di satu sisi, ada rasa takut yang mendalam terhadap Sekar. Bagaimana jika Sekar, Ratu Bunian dari mimpinya, yang telah mengambil Taryo? Mungkin Taryo telah melihat Sekar, melanggar wilayahnya, dan dibungkam. Di sisi lain, cinta yang mengikatnya pada Sekar terasa seperti belenggu emas yang tidak ingin ia lepaskan. Perasaan itu menuntut Tris untuk membela gadisnya. Sekar tidak mungkin sekejam itu. Sekarku cantik, anggun, dan lembut. Ia mulai berbohong kepada dirinya sendiri dan kepada dunia. Ketika ada yang bertanya mengapa dia masih melewati jalur sungai yang berbahaya itu, Tris berdalih dengan alasan ekonomi. Dagangan saya laku di ujung sana, jadi harus lewat situ. Padahal, ia hanya ingin melihat senyum Sekar. Pria kesepian itu menyembunyikan semua keanehan yang dialami.
Koin perak misterius, selendang hijau dingin, dan mimpi tentang desa tanpa bayangan, semua itu disembunyikan rapat-rapat di sudut paling gelap jiwanya. Tris tahu, jika ia jujur, ia akan kehilangan Sekar, dan rasa kesepian yang dulu ia rasakan akan kembali, 1000 kali lipat lebih buruk. Kini, setiap Tris mendorong si Tugu di sepanjang jalur Bengawan Hening, udara tidak lagi hanya dingin. Udara terasa berat, penuh dengan kehadiran yang mengawasi. Tawa Sekar kini terasa lebih ambigu, dan di matanya, Tris mulai melihat pantulan pohon beringin terbalik yang ia lihat dalam mimpinya. Tris telah membuat pilihan fatal, menyembunyikan kebenaran demi cinta. Namun, harga dari rahasia ini baru saja dimulai. Dia tahu, cepat atau lambat, dia harus menghadapi konsekuensi dari hasratnya yang terlarang, terutama saat Pak Gendhing, tetua desa, tampak semakin intens mengawasi setiap gerak-geriknya. Tris merasa seperti berjalan di atas jembatan akar tipis di atas jurang gelap. Setelah hilangnya Mas Taryo, tekanan batin Tris mencapai titik didih. Rasa cinta yang memabukkan kini bercampur dengan paranoid yang dingin. Dia masih bertemu Sekar, tetapi setiap pertemuan tidak lagi terasa magis, melainkan seperti perjanjian yang ditekan di bawah todongan pedang. Tris memutuskan untuk mencari kebenaran, tetapi dia tidak berani bertanya langsung kepada Sekar. Menghadapi gadis itu terasa seperti mempertanyakan alam semesta itu sendiri. Penjual dawet itu memilih jalur penyelidikan yang paling sunyi dan pribadi. Petunjuk satu-satunya yang Tris miliki adalah cangkir dawet bekas yang terakhir kali digunakan Sekar. Cangkir itu, yang biasanya dia cuci bersih setiap sore, sengaja Tris sisihkan. Cangkir itu adalah satu-satunya benda buatan manusia yang pernah disentuh oleh gadis bunian itu. Sore hari, setelah yakin tidak ada tetangga yang mengintip, Tris membawa cangkir kaca itu ke belakang rumah, di bawah cahaya matahari yang tersisa. Dia membersihkan sisa santan yang mengering dengan kain lap putih bersih. Saat dia menggosok bagian dalam dasar cangkir, jari-jari Tris merasakan adanya tekstur yang tidak biasa, sesuatu yang keras dan kering, menempel kuat di kaca. Lelaki paruh baya itu mengerik benda asing itu dengan kuku. Setelah berhasil dilepaskan, ia menaruhnya di atas telapak tangan. Itu adalah serpihan kecil, seukuran biji jagung, tetapi bentuknya aneh. Serpihan itu tampak seperti sisik ikan yang kering, berwarna mutiara pucat yang memantulkan cahaya redup. Sisik itu terasa sangat ringan, dan ketika Tris mencoba meremasnya, serpihan itu hancur menjadi debu yang berkilauan dengan bau air tawar yang amis, namun diselimuti aroma melati khas Sekar. Sisik, gumam Tris, otaknya mulai panik. Sekar tidak pernah terlihat mandi atau menyentuh air secara berlebihan, selain saat meminum dawet. Ketakutan itu semakin mendalam ketika Tris meneliti bagian luar dasar cangkir. Di sana, terukir secara samar, sebuah simbol yang kecil tetapi jelas, pohon beringin terbalik. Akar-akar berada di atas, dan daun-daunnya menjuntai ke bawah. Itu adalah simbol yang sama persis dengan yang dilihatnya di balai pertemuan megah dalam mimpinya, tempat Sekar menjadi ratu. Tris tidak bisa lagi mengabaikan keanehan tersebut. Itu bukan lagi cinta yang manis, itu adalah misteri yang mematikan. Dia membutuhkan konfirmasi, jawaban dari dunia nyata, bukan hanya bisikan dari mimpi dan gosip desa. Tris harus mencari seseorang yang berani berurusan dengan makhluk-makhluk penunggu. Setelah maghrib, Tris menyelinap keluar rumah. Tujuan utamanya adalah gubuk terpencil Ki Jaga, satu-satunya dukun desa yang dianggap jujur dan paling ditakuti oleh makhluk halus. Ki Jaga tinggal sendirian di dekat perbatasan hutan bambu, tempat yang selalu terasa berangin dan dingin. Tris membawa selendang hijau Sekar yang ia sembunyikan di balik jaket kumalnya. Saat Tris melangkah ke halaman gubuk Ki Jaga, anjing-anjing di sekitar gubuk tiba-tiba berhenti menyalak, hanya menggeram pelan, seolah mencium bau yang tidak mereka sukai. Ki Jaga, seorang lelaki tua bertubuh kurus dengan mata yang hampir seluruhnya putih,
sedang duduk di teras, menghirup kopi hitam. Ki Jaga tidak terkejut melihat Tris. Sebaliknya, dukun tua itu tersenyum pahit, seperti telah menanti kedatangannya. "Sudah kuduga kau akan datang, Tris," ujar Ki Jaga, suaranya serak dan berat, tanpa menanyakan apapun. "Bau di sekitarmu ini bau bunian yang sudah menempel lama. Kau menciumnya, kan?" Tris mengangguk, lidahnya terasa keluh. Dia mengeluarkan selendang hijau itu dan meletakkannya di lantai bambu, di antara mereka. Begitu selendang itu terentang, atmosfer di sekitar mereka berubah. Lampu minyak di dalam gubuk meredup. Ki Jaga segera meletakkan kopinya. Mata putih Ki Jaga yang selama ini tampak buram kini memancarkan fokus yang mengerikan. Lelaki sakti itu tidak berani menyentuh selendang itu, hanya mengamatinya dari jarak aman. Ini bukan sutra biasa, Tris," bisik Ki Jaga, nadanya dipenuhi rasa hormat sekaligus ketakutan. "Ini dibuat dari serat akar beringin yang tumbuh di dasar air, yang merupakan pintu gerbang mereka. Ini adalah tali pengikat." Ki Jaga kemudian menatap Tris dengan pandangan yang membuat jantung si penjual dawet seakan berhenti berdetak. "Gadis yang kau temui, Sekar, adalah salah satu dari mereka. Bukan bunian rendahan, Tris. Dia adalah putri penguasa Bengawan Hening. Makhluk itu tertarik pada hatimu yang kesepian dan lugu. Mereka sudah memilihmu untuk menjadi pasangan mereka, untuk mengisi kekosongan kerajaan mereka," jelas Ki Jaga, suaranya perlahan menjadi peringatan. "Kehadiran wanita itu menarikmu dari dunia nyata. Itu sebabnya kau kurus. Mereka mengambil jiwamu sedikit demi sedikit." Tris merasakan rasa dingin menusuk tulang punggungnya, lebih dingin dari selendang Sekar. Ketakutan itu akhirnya memiliki nama. Sekar adalah bunian, dan Tris adalah mangsanya. Konfirmasi Ki Jaga tentang identitas Sekar tidak membuat cinta Tris surut, justru sebaliknya, membuat kerinduannya semakin mendesak dan tragis. Keindahan Sekar kini terasa lebih kuat karena dibungkus aura terlarang. Malam harinya, Sekar datang lagi ke rumah Tris. Atmosfer di antara mereka terasa tegang, penuh dengan rahasia yang baru saja terkuak. Tris menatap mata Sekar, mencari tanda-tanda kebohongan atau kejahatan, tetapi yang dilihatnya hanyalah tatapan yang sama, penuh kerinduan dingin. Malam itu, Sekar tidak banyak bicara. Gadis itu hanya duduk di samping Tris, menatap nyala api lampu minyak. Akhirnya, Sekarlah yang memecah kesunyian yang mencekik. "Kau sudah tahu, kan, Mas?" tanyanya lembut, suaranya seperti bisikan angin di atas air. Tris mengangguk pelan. "Ki Jaga memberitahuku." Sekar menghela napas, panjang dan dingin. Gadis bunian itu kemudian mengulurkan tangan, dan kali ini, Tris tidak ragu untuk menyambutnya. Untuk pertama kalinya, kulit mereka bersentuhan. Tangan Sekar dingin sekali, seperti memegang batu yang terendam air es, tetapi sentuhan itu memancarkan rasa damai yang aneh, seolah semua ketakutan Tris perlahan-lahan ditarik keluar. "Aku adalah Sekar. Aku dari dunia yang tidak ada bayangan. Dan aku ingin kau, aku Sekar." Matanya menatap Tris dengan jujur, tanpa kepalsuan manusia. "Hanya kau. Kau satu-satunya di antara manusia yang hatinya berdenyut selaras dengan kesepian kami." Tris, pria 40 tahun yang mendambakan cinta, terharu oleh pengakuan itu. Ketakutan Ki Jaga terlupakan, digantikan oleh euforia karena dipilih oleh makhluk yang begitu sempurna. "Aku mau, Sekar," kata Tris tanpa berpikir dua kali. Sekar tersenyum, senyum yang nyaris sempurna, tetapi di dalamnya ada bayangan keseriusan yang mencekam. "Kalau begitu, ada harga yang harus kau bayar, Tris. Ada perjanjian yang harus kau patuhi," Sekar berujar, setiap kata terasa seperti ukiran di batu. "Pertama, larangan mandi, kau akan menjadi suamiku, tetapi kau tidak boleh, dalam keadaan apapun, melihatku saat aku mandi.
Bahkan tidak boleh mendekati tempat aku menyucikan diri. Itu adalah waktu di mana aku harus kembali ke wujud asliku untuk sementara. Jika kau melanggar, perjanjian ini batal, dan kau akan membayar dengan sesuatu yang lebih mahal dari jiwamu. Tris mengerutkan kening. Mengapa mandi? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesucian itu? Namun, kecintaan Tris mengalahkan rasa ingin tahunya. Baiklah, aku janji. Kedua, larangan bicara, kau tidak boleh, kepada siapapun, ayah, ibu, Ki Jaga, atau siapapun, menceritakan keberadaanku atau tentang kita. Kau harus bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Jika kau mengungkapkannya, kau tidak hanya menghancurkan perjanjian kita, tetapi kau juga akan membawa murka seluruh kerajaanku ke desamu. Sekar memberikan penekanan yang mengerikan pada kata, murka. Tris tahu ini bukan ancaman kosong. Hilangnya Mas Taryo adalah bukti nyata. Aku mengerti. Aku akan bungkam, janji Tris, memasang topeng kepastian di wajahnya. Sekar tersenyum puas. Sekar mendekat dan mencium pipi Tris, ciuman dingin yang menusuk. Mulai sekarang, kau adalah milikku, Tris. Kau akan menjadi pengantin bunianku, bisik Sekar. Gadis bunian itu menghilang secepat dia datang, meninggalkan Tris sendirian di tengah dinginnya ruangan, dengan janji pernikahan yang lebih menakutkan daripada mimpi terburuknya. Tris telah menjual dirinya, memilih cinta tak terjangkau bunian di atas akal sehat dan keselamatan dirinya. Dia yakin cinta Sekar adalah yang sejati. Namun, jauh di lubuk hatinya, terdengar suara gamelan yang semakin keras dari arah sungai, mengiringi sebuah perayaan yang hanya akan berakhir dengan pengorbanan dirinya. Kehidupan baru Tris sebagai pengantin bunian, jauh dari romansa yang diimpikannya. Sejak perjanjian itu dibuat, Sekar datang dan tinggal di rumahnya. Gadis itu memang selalu ada, tetapi kehadirannya tidak membawa kehangatan, melainkan kekosongan. Rumah sederhana Tris terasa seperti kamar mayat. Udara di dalam selalu dingin, dan lampu minyak yang dinyalakan terasa seperti tidak memiliki daya, sinarnya redup, seolah takut pada aura Sekar. Malam-malam Tris kini dipenuhi tawa Sekar, tawa yang merdu seperti lonceng kristal, tetapi terlalu keras di tengah keheningan malam. Tawa itu selalu datang saat Tris tertidur, seolah sang gadis bunian itu hanya aktif saat Tris tidak sadar sepenuhnya. Penjual dawet itu sering terbangun kaget, merasakan dinginnya tangan Sekar di pipinya, atau mendapati kasurnya basah oleh embun. Pria 40 tahun itu mulai jarang berjualan. Energi dalam tubuhnya terasa diserap habis. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan kulitnya pucat, seperti baru sembuh dari penyakit parah. Ia sering tertidur di siang hari, kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Warga desa yang melihatnya mulai bergosip. Mereka berkata, Tris ini sudah digondol penunggu sungai. Lihatlah, dia seperti mayat hidup. Tris tahu bahwa ia sakit. Bukan sakit fisik, melainkan sakit yang berasal dari hilangnya jiwanya. Namun, ia tidak bisa pergi. Rasa cinta dan keterikatan yang ditanamkan Sekar lebih kuat dari naluri bertahan hidupnya. Lelaki yang terikat perjanjian itu rela menjadi lilin yang meleleh, asalkan ia bisa berada di dekat Sekar. Keanehan di rumah itu semakin memuncak. Setiap menjelang tengah malam, terutama pada malam-malam tanpa bulan, suara gamelan merdu yang dulu hanya sayup-sayup terdengar dari sungai, kini mengalun kencang, persis dari dalam rumah Tris. Suara itu seolah berasal dari dinding dan lantai, sebuah konser mistis yang hanya bisa didengar oleh mereka yang sudah terikat dengan dunia lain. Warga desa, yang tinggal di radius 30 meter, mulai mengeluh. Mereka mengirimkan Pak Gendhing untuk menyelidiki. Suatu malam, Ki Jaga dan beberapa pemuda desa diam-diam mengintai rumah Tris. Mereka melihat sendiri. Pintu rumah terbuka sedikit, angin dingin berhembus kencang, membawa aroma kemenyan dan melati yang memabukkan. Mereka mendengar gamelan itu,
bukan gamelan biasa, melainkan melodi yang membuat kepala pusing dan hati terasa ditarik-tarik. Namun, yang paling mengerikan adalah apa yang dilihat oleh seorang pemuda desa melalui celah jendela. Mereka tidak melihat Tris. Mereka hanya melihat bayangan Sekar, tinggi dan ramping, melayang keluar dari pintu, bukan berjalan. Bayangan gadis itu menuju ke arah sungai, tanpa menyentuh tanah, bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Yang lebih menakutkan, Sekar tidak memiliki bayangan. Cahaya bulan di belakangnya tidak mampu membentuk bayangan pada sosoknya. Ki Jaga, dengan wajah pucat, menarik pemuda-pemuda itu menjauh. Sudah cukup. Dia sudah dibawa pergi. Pria itu sudah di ambang batas, bisik Ki Jaga. Tris, di sisi lain, tidak pernah menyadari kunjungan malam Sekar ke sungai. Saat Sekar pergi, Tris hanya merasakan dingin yang lebih dalam menyelimutinya. Begitu Sekar kembali, kehangatan artifisial akan datang lagi, dan ia akan tertidur, lelah dan terpuaskan. Tetapi, larangan Sekar untuk tidak melihatnya mandi mulai menggerogoti Tris. Mengapa Sekar begitu takut terlihat? Apakah ada cacat? Apakah gadis itu tidak sesempurna yang terlihat? Rasa ingin tahu, yang dicampur dengan ketakutan bahwa Sekar adalah makhluk berbahaya, mulai menimbulkan benih pengkhianatan dalam hati Tris. Dia tahu ia harus patuh, tetapi harga dirinya sebagai seorang suami, meski suami bunian, terluka. Penjual dawet itu merasa dirinya hanya dijadikan boneka. Rasa ingin tahu yang mematikan itu akhirnya mengalahkan cinta buta Tris. Kesehatan yang memburuk, bisikan curiga dari warga desa, dan bayangan Sekar yang tanpa bayangan di pintu, semua itu menjadi satu dorongan kuat. Tris harus membuktikan bahwa Sekar hanyalah wanita biasa, bahwa ia telah melebih-lebihkan semua legenda ini. Pada malam Jumat Kliwon, malam yang paling dingin dan paling sunyi di desa, Tris memutuskan untuk melanggar janji pernikahan gaibnya. Tris menunggu sampai Sekar pamit ke sumur belakang, tempat yang secara mistis selalu tertutup kabut tipis meskipun cuaca cerah. Sekar selalu membawa sebuah kendi tanah liat tua, dan sebelum pergi, Sekar selalu menatap Tris dengan pandangan yang dalam, seolah memberikan peringatan terakhir. "Tidurlah, Mas. Aku tidak akan lama," kata Sekar. Suaranya mengandung nada memerintah yang tidak dapat ditolak. "Iya, sayang. Tidurlah aku ini," jawab Tris, memejamkan mata dan berpura-pura jatuh tertidur lelap. Begitu pintu berderit pelan dan hening, Tris membuka matanya. Lelaki yang terikat sumpah itu bangkit dengan hati yang berdebar kencang, detaknya terasa memukul-mukul gendang telinganya. Dengan langkah sepelan mungkin, Tris mengikuti Sekar. Udara di dalam rumah terasa beku. Tris tiba di balik semak-semak bambu dekat sumur. Kabut tipis itu tampak lebih tebal dan berputar-putar. Cahaya bulan yang tipis membuat segalanya terlihat dalam skala abu-abu yang mengerikan. Dari balik semak, Tris bisa melihat Sekar berdiri di samping sumur. Sekar mulai membuka kebaya hijau sutranya. Gerakannya lambat, anggun, tetapi setiap helai kain yang jatuh terasa seperti sebuah bom waktu yang meledak di dada Tris. Tris menahan napas. Ia berharap melihat kulit mulus, melihat bukti bahwa Sekar adalah wanita normal. Ketika kebaya itu akhirnya terlepas, Tris melihatnya. Dia tidak melihat kulit mulus. Tris melihat punggung Sekar, dan ia tidak bisa menahan erangan ketakutan yang tertahan. Punggung Sekar tidak normal. Permukaannya tampak pucat dan bersinar kehijauan di bawah cahaya bulan, seolah ada darah yang berdenyut di bawah kulit tembus pandang. Dan yang paling mengerikan, punggung itu dipenuhi lubang-lubang kecil yang tampak berdenyut, seperti insang yang bernapas, atau mungkin akar yang mencari air. Lubang-lubang itu tidak berdarah, tetapi dari dalamnya, Tris bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa kuat, hawa dingin dari air sungai yang dalam. Lubang-lubang itulah yang menyerap kelembapan dan kekuatan hidup. Sekar sedang mengisi ulang dirinya, kembali ke wujud aslinya sebagai penghuni air.
Tubuhnya memancarkan cahaya kehijauan pucat yang membuat rumput di sekitarnya layu. Suhu di sekitar Sekar jatuh drastis, hingga embun es terbentuk di ujung daun bambu. Sekar, yang kini merasakan adanya pengawasan, menoleh. Kepala gadis itu berputar perlahan, dan matanya langsung tertuju pada tempat persembunyian Tris. Ekspresinya yang selama ini anggun dan misterius kini benar-benar terdistorsi oleh kemarahan yang melampaui batas manusia. Tris terpaku, tidak mampu bergerak. Kau melanggar. Suara Sekar terdengar tidak lagi merdu. Itu adalah jeritan yang tajam, seperti pecahan seruling kaca yang menusuk telinga, diikuti oleh bunyi gong yang memekakkan dari arah sungai. Sekar tidak lagi terlihat cantik. Wajahnya yang pucat kini tampak menua, ditutupi guratan tipis seperti sisik, dan matanya memerah menyala, penuh amarah bunian yang murka. Sekar melayang maju, tangannya mencengkeram leher Tris. Kau melanggar janji, Tris. Kau melihat apa yang terlarang. Sekarang, kau akan menjadi pengantin bunianku, selamanya. Cengkeraman Sekar dingin, dan kekuatan bunian itu mencekik napas Tris, seolah membekukan udara di paru-parunya. Tris berusaha melawan, tetapi tenaganya yang selama ini sudah dicuri habis tidak berguna. Dalam kegelapan, Tris tahu, ia telah melihat kebenaran Sekar, dan kebenaran itu telah membunuhnya. Cengkeraman Sekar di leher Tris terasa mematikan. Dinginnya bukan hanya suhu, tetapi juga kekosongan, kekuatan yang merampas udara dan kehidupan sekaligus. Tris tidak lagi melihat Sekar, melainkan melihat manifestasi dari murka bunian, mata merah menyala, kulit pucat yang kini bersisik halus seperti ikan di bagian leher, dan aura kehijauan yang mengelilingi gadis itu, menampakkan sisi kejam dan kuno dari makhluk tersebut. Jeritan Sekar telah membangunkan seluruh energi alam gaib di sekitar sungai. Suara gamelan yang selama ini sayup-sayup kini menghentak keras, memekakkan telinga, seolah ada 100 penabuh yang memukul gong dan gendang secara bersamaan, tepat di belakang telinga Tris. Melodinya tidak lagi merdu, melainkan kacau dan bernada ancaman. Tris, didorong oleh insting bertahan hidup yang tersisa, mengumpulkan sisa tenaganya. Penjual dawet itu menendang kaki Sekar dengan panik. Tendangan itu tidak menyakitkan, tetapi cukup untuk memecah fokus gadis bunian tersebut. Cengkeraman melonggar sesaat. Tris ambruk ke tanah, terbatuk-batuk, menghirup udara dingin yang berbau tanah basah dan kemenyan. Begitu dia bisa berdiri, Tris berlari. Ia tidak melihat ke belakang. Pria itu berlari menembus kegelapan, melewati semak belukar dan kerikil tajam, menjauhi sumur yang kini tampak seperti lubang neraka. Sekar tidak mengejar dengan berlari. Sekar melayang. Tris bisa mendengar denggungan pelan di belakangnya, suara gaib dari tubuh Sekar yang bergerak cepat tanpa sentuhan kaki. Suara gamelan semakin mendekat, seolah mengejar langkah kakinya. Di antara suara-suara itu, terdengar tawa Sekar yang mengerikan, tawa yang mengejek kebodohan dan pengkhianatan manusia. Kau milikku, Tris. Kau telah menandai dirimu sendiri. Kau tidak bisa lari dari takdir bunian. Lari Tris membawanya menembus rumahnya sendiri. Ia mengambil selendang hijau milik Sekar dan melemparkannya ke lantai, berharap benda itu akan memperlambat pengejaran, tetapi selendang itu hanya bergoyang sebentar lalu tergeletak dingin, tidak berpengaruh. Ia terus berlari, menuju jalan setapak yang mengarah ke luar desa, menuju ke tempat yang lebih ramai. Saat Tris mencapai ujung hutan bambu, di batas desa yang gelap, dia melihat bayangan seseorang berdiri di sana, memegang tongkat kayu besar. Itu adalah Ki Jaga. Dukun tua itu sudah menunggu. Di sekelilingnya, Ki Jaga telah menaburkan garam dan menancapkan beberapa ranting pohon asam yang daunnya bergetar hebat. Ki Jaga tahu Tris akan datang dalam keadaan terdesak. Sini, Tris. Masuk ke lingkaranku, teriak Ki Jaga. Tris melompat ke belakang Ki Jaga tepat saat Sekar muncul dari kegelapan. Sekar kini tampak lebih mengerikan.
Matanya seperti bara api, dan pakaian kebaya hijaunya berkibar-kibar liar meskipun tidak ada angin. Sekar berhenti tepat di batas ranting pohon asam yang ditancapkan Ki Jaga. "Jaga, kau berani menghalangi perjanjian ini?" raung Sekar. Suaranya membelah malam. "Perjanjian yang didasari tipu daya bukanlah perjanjian, Putri Sekar," balas Ki Jaga, suaranya lantang, beradu dengan tabuhan gamelan yang seolah ingin merobek gendang telinga. Ki Jaga segera melemparkan segenggam bubuk berwarna kuning ke arah Sekar. Bubuk itu mengenai tubuh Sekar. Sekar menjerit kesakitan, suaranya kini seperti kuda yang terluka. Cahaya kehijauan di tubuhnya meredup sejenak. "Lari, Tris. Cepat. Lari dan jangan pernah kembali ke desa ini," perintah Ki Jaga. Tetapi Sekar terlalu kuat. Dengan satu gerakan tangan, Sekar mengirimkan gelombang udara dingin yang kuat. Ranting pohon asam milik Ki Jaga patah semua, dan bubuk kuning itu tersapu habis. Ki Jaga ambruk, batuk darah, tetapi lelaki tua itu berhasil mengulur waktu. Sekar tersenyum menang. Ia melangkah melewati Ki Jaga yang terluka dan kini berdiri di hadapan Tris. Tidak ada lagi jalan keluar. Tris terkunci di antara Sekar dan sungai. "Sekarang, kau harus memilih, Tris," kata Sekar, suaranya kembali menjadi bisikan maut. "Aku mencintaimu, dan aku ingin kau menjadi raja di tempat tanpa bayangan. Atau, kau lari, dan hidup dalam ketakutan, menghabiskan sisa umurmu dengan penyakit dingin dan bayangan yang akan selalu kukejar." Tris berdiri, kelelahan fisik dan emosional yang luar biasa menghancurkan pertahanannya. Di belakangnya, Ki Jaga merangkak, berusaha meraih tongkatnya, berbisik, "Jangan, Tris. Jangan. Lawan." Tetapi di hadapannya, Sekar kembali ke wujud yang paling dicintainya, gadis cantik berkebaya hijau, berdiri anggun di tengah kekacauan, dengan tangan terulur, menawarkannya kedamaian yang dingin. Tris telah kehilangan segalanya, kesehatannya, reputasinya, dan kini, kesempatan untuk kembali ke kehidupan normal. Mengapa harus hidup dalam ketakutan? Di usia 40, Tris hanya ingin berhenti sendirian. Penjual dawet itu memejamkan mata. Dia membuat keputusan terakhir, keputusan yang didorong oleh cinta yang fatalistik dan keputusasaan. Tris melangkah maju, melewati Ki Jaga yang meratap. Dia mengabaikan bisikan peringatan dari dukun tua itu. Dia menatap Sekar, dan senyum palsu kembali terukir di wajah Tris. "Aku memilihmu, Sekar," ucap Tris, suaranya pelan dan penuh pengunduran diri. Wajah Sekar bersinar, bukan lagi dengan cahaya bunian yang dingin, melainkan dengan kegembiraan yang tulus. Tangan Sekar yang dingin menyambut uluran tangan Tris. Sentuhan itu tidak lagi mencekik, tetapi membungkusnya dalam ketenangan yang membius. "Selamat datang, suamiku. Kita akan ke tempat kita," bisik Sekar. Bersama-sama, mereka berbalik, meninggalkan Ki Jaga yang menangis dan desa Kalisari yang sedang tidur. Keduanya berjalan ke tepi sungai Bengawan Hening. Tepat di bagian cekungan sungai yang berbatu, tempat mereka pertama kali bertemu, air sungai tiba-tiba berputar kencang, membentuk pusaran air berwarna hijau pekat yang mengeluarkan aroma melati dan kemenyan teramat kuat. Sekar dan Tris melangkah masuk ke pusaran air itu, tanpa ragu. Begitu kaki mereka menyentuh air, tubuh keduanya seolah lenyap, diserap oleh pusaran yang segera menutup dan kembali tenang, meninggalkan riak kecil seolah tidak terjadi apa-apa. Ki Jaga merangkak ke tepi sungai, memukul air dengan sisa tenaganya, meratap atas kegagalannya. Epilog. Pagi harinya, warga desa menemukan gerobak dawet Tris terbalik dan kosong di tepi sungai. Si tugu sudah berlumut, mangkuk-mangkuk kaca di dalamnya pecah, dan aroma dawet sudah lama hilang, digantikan oleh bau air sungai yang amis dan dingin. Tris, si penjual dawet yang kesepian, tidak pernah kembali. Sejak hari itu, jalur Bengawan Hening benar-benar ditinggalkan.
Penduduk desa menghindari area tersebut, terutama saat malam Jumat Kliwon. Mereka bercerita, kadang-kadang, mereka bisa melihat bayangan samar seorang pria paruh baya yang mendorong gerobak tua di tepi sungai. Dan dari kejauhan, saat angin berhembus kencang, mereka dapat mendengar suara gamelan yang merdu dan melankolis, mengiringi tawa seorang wanita cantik yang beradu dengan suara sedih seorang lelaki. Tris kini menjadi bagian dari legenda, selamanya terperangkap dalam dunia tanpa bayangan sebagai pengantin bunian.